Hai guys, balik lagi bareng aku. Ini aku ngambil videonya udah sore sih. Ini aku ambil pada tanggal 18 Desember 2025. Jadi aku lagi ngelakuin do water fasting. Ini hari pertama aku melakukan do water fasting. Dimana itu kita cuman mengonsumsi air putih aja tanpa nasi, pokoknya minuman berasa itu nggak boleh, bahkan kalau mau minum kopi itu tanpa gula. Aku nggak nyaranin kalian buat ngelakuin the water fasting kalau kalian itu kayak tiba-tiba ngelakuinnya. Ini aku ngelakuinnya kan secara bertahap. Sebelum aku melakukan the water fasting, aku melakukan yang namanya intermittent fasting. Bahkan intermittent fasting pun aku sebelum melakukan itu aku tetap makannya normal kayak biasa, pagi makan, siang makan, malam makan. Yang bedanya itu adalah kayak pagi aku nggak makan nasi, cuman kayak kadang timun, kadang telur atau apa. Siangnya aku makan nasi, tapi nasinya aku kurangin. Malam aku nggak makan nasi, paling kayak timun atau telur gitu. Setelah aku bertahan itu melakukan kayak normal makannya itu selama 2 minggu atau 1 minggu aku lupa, barulah aku mencoba melakukan yang namanya intermittent fasting. Biasanya itu kan ada kayak 19 per 5 jam atau, nah kebetulan aku itu buka puasa dari jam 12 siang sampai ke jam 5 sore, tapi dengan catatan karbo itu tetap dikurangin. Yang diperbanyak itu protein sama kayak serat sayur mayur gitu. Terus lambat laun nasinya itu aku nggak makan, kayak cuman makan protein plus sayur. Kan di situ udah ada kalori. Kita kan harus menuhin uh, kalori harian kita gitu. Jadi dari aku masak sendiri. Kalau untuk buka puasa aku lakuin intermittent fasting itu aku masak sendiri. Di hari pertama kegiatan aku sih kebetulan emang nggak banyak. Kayak pagi sampai sebelum olahraga itu aku nggak ngelakuin aktivitas apapun selain ngasih makan anjing aku. Kan aku bilang di rumah itu yang masak mama aku, jadi kalau aku yang masak itu kayak dia bilang sih nggak ada rasa kata adik-adik aku kan, jadi aku nggak masak. Kalaupun masak akunya itu karena kayak mereka tuh terpaksa kalau mama aku lagi nggak bisa masak atau dia punya kegiatan lain, itu pun aku harus masaknya kayak yang normal-normal aja, garamnya aku banyakin. Karena jujur aku tuh nggak mencinta asin. Nah ya itu, selebihnya aku setelah mengasih makan peliharaan ya selebihnya aku di kamar. Terus ini aku ngambil kegiatan lah olahraga dari jam 4.20 sampai ke jam 6 kurang. Kan kalau normalnya aku olahraga tuh bisa tahan sampai kayak 2 sampai 3 jam, tapi ini aku olahraganya cuman 1 jam. Pokoknya 2 jam kurang. Jadi dari segi itu udah berkurang. Soalnya jujur jadi badan itu cepat capek. Karena emang kalau kita ngelakuin yang namanya do water fasting, kita tuh nggak bisa melakukan kegiatan yang terlalu berat gitu sih. Jadi kayak repetition satu gerakan tuh, misalnya aku ngelakuin gerakan itu 50 sampai 60, itu jadi berkurang kayak cuman 30 sampai 40. Setiap gerakan itu berkurang jadinya, tapi masih bisa aku lakuin. Kayak di hari pertama ini aku masih bisa squat, ngangkat beban gitu. Terus pengalaman aku ngelakuin the water fasting yang hari pertama ya, badan aku kayak biasa aja, cuman kayak rada-rada kayak pusing aja, migrain gitu. Itu sih, cuman selebihnya kayak biasa aja karena udah bertahap gitu kan, jadi badan aku nggak terkejut. Harusnya sih kemarin ya aku ngupload video ini, tapi berhubung aku lagi nggak
lagi berantem sama adekku yang nomor 2. Kan yang nomor 2 itu bayar wifi, terus dia adminnya dia apa, jadi diganti lah pasportnya. Jadi di rumah itu aku nggak pakai wifi, tapi aku beruntung karena mama aku belikan aku paket. Soalnya kan aku nggak punya penghasilan, masih bergantung sama orang, makanya bener-bener kayak pengen sekali aku dapat pekerjaan biar keluar dari rumah, biar nggak dianggap kayak benalu gitu, gitulah. Soalnya kan bilang aku tuh sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, tapi mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Ya begitulah. Di sini aku masih bisa ya ngangkat beban itu aku ngelakuin squat. Jujur ya, aku ngambil video ini tuh banyak sekali gangguan karena aku olahraganya jam 4.20, terus aku olahraga itu di teras rumah. Aku jarang olahraga di teras rumah itu karena di sini kan sering hujan. Jadi di teras rumah itu dijadikan jemuran. Tapi ya waktu aku olahraga hari ini sih jemuran lagi kosong, makanya aku olahraga di depan. Soalnya kalau olahraga di kamar pengep jadinya kamarku. Jadi aku olahraga lah di depan. Kalau aku ngambil video, aku biasanya tuh kayak misalnya aku squat, aku ambil dulu 10 kali squatnya, 10 kali gerakan apa-apa gitu. Soalnya aku nggak kayak dulu sih. Dulu itu aku ngambil video, misalnya aku ngelakuin squat berapa kali, aku ngelakuin aku nggak tahu lah nama gerakannya. Itu total aku ngambil video semua kan. Lama-lama HP-nya jadi panas. HP-ku kan cuma 1, jadi aku takut rusak. Nah, ini gerakan yang biasa aku lakukan sebelum aku tidur. Ini biasanya aku lakuin sebelum aku tidur, gerakan kaki kayak gini, karena itu bisa dilakuin sambil rebahan kan. Jadi sambil main HP juga bisa dilakuin. Dulu aku ngelakuin ini pertama kali repetitionnya itu 100, bertahap juga sih, kayak mulai dari 50 repetition, terus 100 repetition, baru kayak 1 menit 1 gerakan, jadi 2 menit 1 gerakan. Semuanya itu secara bertahap. Jadi untuk kalian yang mau mencoba untuk diet olahraga, lakuin semuanya secara bertahap. Misal kayak aku kemarin kan, aku yang obesitas, nggak pernah olahraga sama sekali. Biar tubuh kita nggak terkejut, jangan lakuin workout yang berlebihan. Kayak misalnya ada satu gerakan yang biasa aku lakukan, aku udah pernah buat itu di video, atau kalian bisa mulainya dengan berjalan kaki ya, dari langkah kecil aja, kayak entah kalian jalan 10 menit atau 5 menit, 10 menit, 15 menit, pokoknya lakuinnya itu secara bertahap. Jangan yang aku pengen cepet kurus nih, aku pengen lari gitu. Soalnya kalau kita lari aja kayak aku, kenapa orang obesitas itu tidak disarankan untuk berlari? Karena tumpuannya itu pada kaki. Kasihan kakinya terlalu mengangkat beban yang berat. Badan kita yang berat itu, orang yang obesitas, overweight, kasihan kakinya kalau kita lari. Terus bahayanya itu kita bisa cedera gitu. Jadi ini aku udah mandi, aku nggak pernah sisiran sih setelah mandi. Nah, setelah aku mandi, aku coba untuk belajar bahasa Inggris. Karena kemarin aku belajar bahasa Mandarin kan ya. Cuman karena adikku bilang, kok belajar bahasa Mandarin untuk apa? Kok itu mau ngapain? Kayak gitu. Jadi aku balik lagi belajar bahasa Inggris. Cuman aku gak punya kawan. Oke, sekian. Aku mau coba untuk tidur. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Dan semangat!